Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang beliau akan menjelaskan bagaimana keadilan Islam terkait dengan budak. Kata beliau rahimahullah, bab man latama abdahu falyuqtikhu min ghairi ijabin. Siapa yang memukul budaknya harus dia merdekakan tanpa diwajibkan. Jadi ini pandangan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang memukul budaknya dia harus merdekakan, tapi hukumnya tidak wajib. Walaupun jamaah sekalian, ada perbedaan pendapat di tengah ulama bentuk pukulan atau kezaliman seseorang kepada budak. Kalau sampai pukulannya itu membuat sang budak itu cacat atau terzalimi tanpa hak, maka pendapat Imam Malik, demikian pula diikuti oleh murid-muridnya, demikian pula pendapat Al-Laits Ibnu Sa'ad, wajib seorang tuan untuk memerdekakan budaknya. Yang tidak wajib itu jika dia memukulnya dengan pukulan yang ringan, sebagaimana juga dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad, ini ijma' ulama, tidak wajib dimerdekakan kalau pukulannya itu ringan. Karena itu jamaah sekalian, pernah Abu Mas'ud dia pukul budaknya melampaui batas. Ini juga menjadi jawaban untuk orang-orang yang mencela agama Islam. Mereka mengatakan, kenapa ada perbudakan? Padahal jamaah sekalian, perbudakan itu ada di semua agama. Namun agama Islam, agama satu-satunya agama yang adil dalam memperlakukan seorang budak. Abu Mas'ud pernah memukul budaknya di luar batas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaih." Sesungguhnya Allah itu lebih mampu menyiksamu dibanding kamu menyiksa budakmu. Maka kata Abu Mas'ud saat itu, "Fahuwa hurrun liwajhillah." Ya Rasulullah, untuk menebus kesalahanku, maka dia merdeka demi wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah
Jadi ini budak, apalagi orang merdeka, apalagi muslim. Karena itu jamaah sekalian, ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dan orang-orang yang bangkrut ini adalah orang-orang yang zalim. Dia sudah mengumpulkan capek-capek pahala di dunia, ternyata pahalanya di akhirat untuk diberikan orang lain. Ini orang yang paling rugi. Capek-capek sholat, berpuasa, mengeluarkan sedekah, tapi ternyata untuk membayar kezaliman yang dia lakukan di dunia. Karena itu jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" atau "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami atau di tengah kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya, demikian pula juga tidak punya barang-barang. Faqala, maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat hakikat orang yang bangkrut. Kalau orang yang bangkrut tidak punya duit atau tidak punya barang-barang, itu masih bisa dia usahakan nanti. Kalau di dunia, tinggal buat modal atau cari modal, usaha lagi. Tapi ada orang yang benar-benar bangkrut. Siapa kata Nabi? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Ternyata dia di dunia telah menghina seseorang. Wa qadhafa hada, telah menuduh tanpa bukti seseorang. Wa akala mala hada, dan telah memakan harta orang. Di sini termasuk jamaah sekalian, makan harta orang itu dia utang uangnya, orang tidak mau bayar. Bahkan jangankan tidak mau bayar, punya duit kemudian dia tunda untuk bayar, itu juga kezaliman kata Nabi. Sebagaimana kata beliau, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang dalam kondisi mampu itu adalah kezaliman. Apalagi tidak mau bayar utang. Kemudian kata Nabi, siapa lagi orang yang bangkrut? Wasafaka dama hada wa daraba hada. Dia di dunia pernah menumpahkan darah si fulan. Ini hati-hati orang yang demonstrasi yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Termasuk yang bersyirikat, yang memanas-manasi, provokator. Demikian pula kata Nabi, telah memukul si fulan. Fayuqta hada min hasanati wa hada min hasanatihi, kata Nabi. Orang yang dia zalimi ini diberikan kebaikan dari orang yang menzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum fa turihat 'alaihi. Jika ternyata jamaah sekalian pahala sudah habis sementara orang yang menuntut masih banyak, maka dibalik kesalahan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Thumma turiha bin nar waliyadu billah, kemudian orang ini pun dilempar ke dalam neraka, batal masuk surga.
Nabi tidak sebutkan di sini syirik. Artinya orang ini bukan syirik. Sebagian orang memiliki pemahaman yang rusak. Jadi yang penting tidak syirik. Walaupun menzalimi orang, hutang uangnya tidak mau bayar, tidak masalah. Kalaupun masuk neraka, tidak kekal. Subhanallah, ini mirip pemahaman Murji'ah. Jadi ternyata ada orang yang bawa pahala sholat, puasa dan zakat untuk dibayarkan orang lain. Ini orang yang paling pedis hidupnya. Jadi jamaah sekalian, ini memberikan pelajaran kita untuk hati-hati. Demikian pula berbicara di medsos, di tengah terjadinya fitnah di antara sebagian ahlu sunnah. Karena itu para ulama menasihatkan ketika terjadi perselisihan di antara ahlu sunnah atau di antara ulamanya atau di antara ustadznya, kita lebih baik diam saja, tidak usah berkomentar. Apalagi yang berselisih itu ulama kibar atau ustadz kibar, lebih bagus kita diam, kita fokus ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam atau hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, dia diam saja. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullah, An Hilal ibn Yasar qala, dari Hilal bin Yasar, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna nabi'ul bazzah fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Kami pernah menjual al-bazzah. Al-bazzah itu kain. Di rumahnya Suwaid ibn Muqarrin. Ini seorang sahabat. Fa kharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'an falatamaha dalikar rajul. Maka keluarlah seorang budak perempuan lalu berbicara dengan seorang laki-laki sesuatu, kemudian laki-laki ini memukul budak perempuan tersebut. Faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin, maka sahabat Suwaid ibn Muqarrin mengatakan, Alatam tawajjahaha, apakah kamu memukul wajahnya? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun falatamaha ba'duna fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyutiqaha. Kata Suwaid ibn Muqarrin, sungguh saya telah mengetahui bahwa saya ini 7 orang bersaudara, tidak punya pelayan kecuali cuma 1. Kemudian sebagian kita memukulnya, maka Nabi memerintahkan untuk memerdekakannya. Jadi jamaah sekalian, ini hukum untuk orang yang menyakiti budaknya. Suatu hari nanti jika ada peperangan yang syar'i dan pemimpin melihat bahwa tawanan perang itu lebih maslahat dijadikan budak, maka disitulah akan ada budak. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, wa min tariqin Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin. Datang dari jalur Muawiyah bin Suwaid ibn Muqarrin. Qala, beliau mengatakan, laqamtu maula lana fafarra fada'ani abi faqala lahu iqtassah. Saya memukul budakku atau seorang budak yang kita miliki, yang kami miliki. Kemudian budak ini lari. Maka ayahku memanggilku dan mengatakan kepadanya, iqtassah, ambil kisos. Kata Nawawi rahimahullah, apa maksudnya? If'al bihi mithla ma fa'ala bika. Pukul juga sebagaimana dia memukulmu. Perhatikan jemaah sekalian, budak ini dipukul. Apa kata ayahnya Muawiyah, sahabat yang mulia Suwaid ibn Muqarrin? Pukul juga seperti dia memukulmu. Ini kisos. Kunna walada Muqarrin sab'atun lana khadimun falatamaha ahaduna fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami dulu 7 bersaudara, cuma punya 1 pelayan. Salah satu dari kami memukulnya,
maka disebutkan kejadian ini kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, murhum falyuqtiquha, perintahkan mereka untuk memerdekakan budaknya. Faqila lin Nabi SAW, laisa lahum khadimun ghairuha, maka dikatakan kepada Nabi, mereka cuma punya satu budak, satu pelayan yang membantunya, yang menyiapkan keperluannya. Qala, maka Nabi mengatakan, falyastakhdimuha fa idza staghnaw khallu sabilaha. Kalau begitu, pekerjakan dia. Kalau mereka tidak perlu, bebaskan budak tersebut. Ya mas sekalian, kata Al-Bukhari rahimahullah, atau sebagian ulama mengatakan ini dalil yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa memerdekakan budak itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kita katakan jika kezalimannya itu dalam menzalimi budak sampai membuat cacat, maka sebagian ulama mengatakan harus dia merdekakan dan pemerintah harus memberikan hukuman kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Dikhawatirkan itu berulang lagi. Dikhawatirkan itu bisa terulang. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, wa fi ukhra an Abi Syu'bah an Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani, dari jalur yang lain, dari Abu Syu'bah, dari Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani, wa ra'a rajulan latama gulamahu faqala, beliau melihat seseorang memukul pelayannya, budaknya. Faqala, dia mengatakan, ama alimta anna as-sura muharramah, tidakkah kamu tahu bahwa memukul wajah itu diharamkan? Ra'aituni wa in sabi'u sab'ati ikhwatin, saya telah mengetahui dalam kondisi saya 7 orang bersaudara. Ala ahdi Rasulullah SAW, ma lana illa khadimun, di masa Nabi kami tidak punya kecuali satu pelayan saja. Falatamahu ahaduna, salah seorang di antara kami memukul pelayan tersebut. Fa'amarana Nabi SAW an nu'tiqahu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk memerdekakannya. Jadi jemaah sekalian, ini keadilan Islam. Siapa saja yang disakiti, termasuk budak. Bahkan jemaah sekalian, kalau sampai dia pukul dan mati, menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat dipilih oleh Abu Hanifah, diikuti oleh Ibnu Taimiyah, dan dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau dia sampai memukul budaknya, pelayannya, kemudian mati, maka harus dikisos juga dengan dihukum mati. Ini jamaah sekalian, keadilan Islam. Kenapa? Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak bisa orang merdeka itu dihukum mati dengan sebab membunuh seorang budak. Kenapa? Alasannya karena tidak sepadan. Sebagaimana kalau orang muslim membunuh orang kafir, wajib diberikan hukuman bagi muslim ini, tapi bukan hukuman mati. Kenapa? Karena yang berlaku kisos, bunuh hukum bunuh, itu cuma muslim dengan muslim. Kenapa? Di antara ilahnya, sebabnya kata Al-Fauzan hafizahullah, tidak setara jiwa seorang muslim dengan orang yang kafir. Tidak setara. Demikian pula budak, tidak setara dengan tuan, sayyid, pemimpinnya. Kenapa dia harus dihukum mati? Ini pendapat sebagian ulama. Namun jemaah sekalian, yang lebih dekat dengan kebenaran, karena ada dalilnya, bahwa walaupun dia sayyid, dia tuan, kemudian sampai memukul dan menyebabkan kehilangan nyawa budaknya itu mati, maka dia juga harus dihukum mati. Karena itu jemaah sekalian, di antara dalilnya, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum, orang-orang yang beriman itu sepadan darahnya. Dia budak, dia merdeka, tapi kalau dia beriman, maka darahnya sepadan. Wa yas'a bidimmatihim adnahum, maka orang mukmin yang paling rendah kedudukannya berusaha dengan tanggungan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Walaupun dia
orang yang rendah, tidak punya kedudukan, tapi dia beriman, kemudian buat perjanjian dengan muslim, maka orang-orang beriman yang lain wajib untuk menjaganya. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu sepadan, setara. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang sekalian, ada pelajaran terakhir di sini. Di sini Abu Syu'bah menceritakan dari Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani. Dia bilang, kami dulu salah satu di antara kami memukul budak kami. Ini berarti dia menceritakan kesalahan yang sudah Allah tutup. Sementara Nabi kita yang mulia Muhammad SAW itu mengatakan di antara penghalang seseorang diampuni adalah orang yang melakukan maksiat kemudian dia bangga menceritakannya. Makanya pasangan suami istri itu kalau dia sudah sah jadi suami istri, tidak boleh lagi dia tanya-tanya masa lalunya. Kenapa? Karena itu sudah Allah tutup. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu diharapkan untuknya ampunan kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan. Kemudian kata Nabi, wa inna minal mujahara ayyakmala rajulu bil-lail amalan. Dan di antara bentuk terang-terangan kata Nabi, seseorang melakukan dosa di malam hari. Sebagian ulama mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebanyakan dosa itu dilakukan di malam hari. Jadi itu waktu yang seseorang harus waspada di situ. Jadi malam melakukan dosa, kesalahan. Tsumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi hari Allah sudah tutup dosanya. Tidak ada yang tahu. Fayaqul, tapi dia cerita, ya fulan, pada temannya, alimtul bariha kada wa kada. Tadi malam saya buat begini dan begini. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal tadi malam dia tidur dalam kondisi Allah, Rabbnya menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tapi di pagi hari dia singkap penutup yang Allah tutup darinya. Jadi jamaah sekalian, ini hadis memberikan pelajaran kepada kita, semua kesalahan yang sudah berlalu tidak boleh diceritakan. Itu asalnya. Kenapa? Para ulama menjelaskan, umumnya orang yang menceritakan dosanya itu untuk berbangga-bangga saja. Dulu pernah minum tuak, masa kamu cuma tuak? Kita ini yang bermerek, tapi sekarang sudah tobat, alhamdulillah, sudah kenal sunnah. Ini termasuk al-mujaharah, sudah ditutup, kemudian dia ceritakan. Kata Nabi, ini yang seperti ini menjadi penghalang dia diampuni. Tadinya sudah ditutup, dimaafkan, tapi dia ceritakan dengan maksud berbangga. Kecuali kata para ulama, kalau dia ceritakan dengan maksud minta solusi, bagaimana lepas dari dosa ini. Memang ditutup, tapi berikutnya dia terjatuh lagi. Sebagaimana jamaah sekalian, sebab ditulisnya kitab Ad-Da' wad-Dawa. Apa sebabnya? Ada yang masih ingat sebabnya kitab Ad-Da' wad-Dawa ditulis? Satu buku jawaban dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada yang ingat?
Atau dulu tidak hafal, sekarang lupa? Apa sebabnya? Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ibn Al-Qayyim, saya ini melakukan dosa dalam kondisi tahu dosa ini bisa menghancurkan dunia dan akhirat saya. Jadi dia ceritakan kepada Imam Ibn Al-Qayyim. Apa tujuannya? Bukan untuk bangga, untuk minta fatwa obat. Maka Imam Ibn Al-Qayyim menjawab laki-laki ini dengan satu kitab, Ad-Da' Dawa. Perhatikan jawaban ulama, subhanallah, serta dengan dalil-dalil. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, selama kitab Ad-Da' Dawa itu dikaji, maka pahala untuk orang yang bertanya tadi selama itu akan dia dapatkan. Bayangkan ya mas sekalian, bukan dosa yang dia dapatkan, bukan terang-terangan dia, tidak termasuk dalam hadis ini, tapi dia jujur mau bertanya kepada ulama supaya dapat solusinya. Maka kata Syekh Abdul Razak, selama kitab Ad-Da' Dawa itu dikaji, termasuk dikaji di tempat kita, maka selama itu pahala mengalir untuk orang yang bertanya tersebut. Karena itu jamaah sekalian, jadilah sebab-sebab tersebarnya kebaikan, apalagi tersebarnya ilmu. Dan di sini juga sahabat darurat, dia menceritakan, dulu kami, salah seorang di antara kami memukul budak kami, terpaksa dia sebarkan. Kenapa? Untuk menjadikan pelajaran dan untuk menyampaikan hadis Nabi. Karena kalau tidak diceritakan, tidak akan disampaikan bahwa Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak jika budak itu dizalimi. Jadi yang sekalian, asalnya cerita-cerita tentang dosa itu tidak boleh. Demikian pula orang yang sudah menikah, ditanya-tanya masa lalunya tidak boleh. Dan dia juga berhak untuk tidak menjawab. Selama itu tidak terkait dengan pernikahan, apalagi sudah menikah, sudah sah. Demikian pula ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia tidak boleh menceritakan kesalahan atau maksiat yang pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia ceritakan, dia termasuk al-mujahirin, orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya mas sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini terkait dengan keadilan Islam, menjaga hak-hak budak, apalagi jamaah sekalian hak orang yang merdeka lebih harus dijaga lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Ya, boleh. Oh ya. Bahwa tatkala disebutkan amalan wajib itu berarti kadarnya memang tidak dapat mengalahkan kadar dari amalan-amalan sunnah, atau hanya amalan-amalan wajib saja yang diisap oleh nantinya sebagai tarik dari dipindahkan kepada orang yang tersolid. Baik, jamaah sekalian, di sini di hadits datang dengan lafaz bisolatin, wasiyamin, wazakatin, ditanwin. Itu namanya isim nakirah. Dan biasanya umumnya kalau kita belajar bahasa Arab, isim nakirah itu melingkup umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sampai-sampai dikatakan di sini, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau sudah habis kebaikannya, kemudian masih banyak yang menuntut, maka kata Nabi,
ukhidha min khatayahu faturihat alaihi, maka kesalahan-kesalahan orang yang mereka zalimi itu ditimpakan kepadanya. Jadi artinya habis total. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari bangkrut ini. Waliyadzubillah. Karena itu di masa-masa fitnah, di masa terjadi kekacauan, lebih baik kita diam. Bukan karena kita tidak bisa membalas atau bukan karena kita tidak punya ilmu, tidak. Supaya lebih selamat. Bahkan sebagian salaf mengatakan kalau bukan karena sholat jamaah, saya tidak akan keluar dari rumah. Bahkan sebagian lagi mengatakan di masa-masa terjadi kekacauan, di masa-masa terjadi fitnah, adalah masa-masa kita tenang di rumah. Jadi ini umum datang dalam lafaz nakirah, sampai ada orang yang bangkrut kemudian berbalik kesalahan yang dia tanggung, dan haditsnya juga di Sahih Muslim. Sahih Muslim itu jamaah sekalian tidak perlu kita teliti. Beda dengan kitab yang lain. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Kita butuh ahli hadits yang mensahihkannya atau menjelaskan sanadnya. Tapi kalau Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, pada dasarnya tidak butuh diragukan. Ini kitab sahih yang ketiga setelah Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Ini wallahu a'lam. Yang lain saya persilakan. Baik, jemaah sekalian, mungkin kita tutup dan kita doakan kepada ulama kita yang telah wafat, barusan Al-Allamah Syekh Mufti Saudi Arabia Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati. Ini diantara tanda dekatnya hari kiamat, wafatnya para ulama. Kata Nabi SAW, hatta idza lam yabqa 'alimun, sampai kalau sudah tidak ada tersisa ulama, maka orang-orang bodoh pun menjadikan orang-orang yang jahil sebagai mufti. Wasu'ila anhu fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, padahal dia bukan ulama, karena ulama sudah wafat, sudah habis. Maka orang ini pun berfatwa tanpa ilmu, akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan jamaah sekalian, selama masih ada ulama, maka itu masih menjadi tanda kebaikan umat ini. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, kata Nabi, pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sementara para nabi itu wafat tidak meninggalkan uang dan harta. Innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi wafat meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihabdin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Jadi jamaah sekalian, selama masih ada ulama, itu masih menjadi tanda kebaikan di tengah umat Islam. Jadi wafat Mufti Saudi rahimahullah ta'ala, semua pertanyaan-pertanyaan itu lajnah daimah sampai kepada beliau. Pertanyaan-pertanyaan di seluruh dunia, fatwa-fatwa yang keluar dari dasar dalil,
Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kita bersedih dengan wafatnya para ulama, namun kita juga tetap berusaha untuk memanfaatkan orang-orang yang masih berilmu, yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hambaku hanyalah para ulama. Karena itu tidak boleh kita mencaci para ulama, tidak boleh kita merendahkan para ulama, apalagi dia ulama sunnah. Kalau dia salah, maka ada cara menasihatinya. Ustadz sunnah, ulama sunnah yang bersalah tidak sama dengan orang-orang yang tersesat. Asalnya dinasihati dengan baik, bukan dijatuhkan kehormatannya atau ditahdir atau dibuat lari umat ini dari mereka, tidak. Jadi ulama sunnah, ustadz sunnah yang bersalah asalnya dinasihati dengan pribadi. Itu asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.